Kita mulai kuliah fisika ini. Kita siapkan dulu papan tulisnya. Minta pena, minta warna hitam saja. Cek apakah penanya sudah jalan. Katanya belum. Oke, sudah. Sekarang kita minta view ke besar saja. Oke. Topik kita adalah listrik arus searah dan tidak bolak-balik. Saya bayangkan ini tidak akan selesai dalam satu video supaya tidak terlalu panjang. Maka kita pecah menjadi sejumlah video, mungkin nanti 3 atau 4 video. Bagian yang pertama dulu ini, pengantarnya dulu. Arus listrik. Itu adalah muatan listrik yang berpindah dan berjalan. Simbolnya biasanya I, itu sering disebut kuat. Arus listrik ini adalah muatan per waktu. Muatan listrik biasanya dalam coulomb. Waktunya dalam sekon. Nah, coulomb per sekon ini sering disebut dengan ampere. Atau diberi simbol A. Lalu sekarang gimana kalau bisa berjalan? Itu ada daya dorong. Adalah potensial listrik. Simbolnya V. Jadi dilihat elektrostatika ya. Jadi ini usaha yang diperlukan untuk memindah satu muatan positif dari jarak yang jauh ke tempat itu. Jadi kalau di situ banyak muatan listrik positif, muatan positif listrik positif ke situ sulit, perlu energi yang besar. Maka ini potensial listrik di situ tinggi, dan ini daya dorongnya untuk pindah listriknya itu besar. Nah, daya dorong itu ibaratnya misalnya kalau aliran cairan adalah beda tekanan atau beda tinggi, beda tekanan itu adalah beda potensial untuk arus cairan atau kecepatan cairan atau perpindahan aliran cairan. Nah, kalau arus listrik itu daya dorongnya adalah potensial listrik V. Ini biasanya simbolnya dalam volt atau satuannya dalam volt atau V. Lalu hubungan antara daya dorong dengan arus yang bisa lewat itu kita kenal yang selalu dipakai itu hukum Ohm. Gimana itu? Bahwa arus yang akan lewat itu tergantung pada beda potensial
dibagi dengan tahanan dari salurannya. Misalnya ini ada titik A, ada kawat penghubung titik B, tahanan kawat itu nanti disebut R, tahanan dari kawat ini harusnya I, maka I itu akan sama dengan delta V atau apa? VA min VB dibagi dengan R, itu hukum Ohm. R ini tergantung apa? Jenis kawatnya ya, jenis bahannya, dan apa? Panjangnya. Makin panjang, maka tahanannya makin besar dan apa? Luas penampang. Evaluasi sederhananya juga, oh ya ada satu lagi yaitu suhu. Jadi suhu. Kita siapkan pena suhu ya. Luas penampang, suhu. R itu kira-kira berbanding lurus dengan panjang. Panjangnya makin besar, kira-kira tahanannya makin besar, tapi berbanding lurus dengan luas penampang. Itu ada tetapan atau konstanta. Ini K ini sekarang bisa dipengaruhi suhu. Jadi K panjang, luas penampang, tapi K-nya ini fungsi suhu. Ini adalah hukum Ohm. I sama dengan VA min VB. Untuk lain, VA I kali N. Oke. Nah, sekarang kalau kawatnya sambungan dari beberapa kawat atau kombinasi beberapa kawat, kita bisa menghitung dengan rumus-rumus sederhana. Jadi bagaimana jika kawat penghubung terdiri dari gabungan kawat, atau bisa disebutkan kita seolah mencari bagaimana mencari tahanan gabungan. Teruskan ini adalah kita mencari tahanan gabungan. Ada beberapa rumus dasar yang sering kita pakai, yaitu ada gabungan seri, A
gabungan dari sejumlah kawat. Nah, ini adalah hubungan seri. B, ini arusnya I, ini ada R1, R2, 3, ini titik C misalnya, ini titik D. Kemana R? Gabungannya. Ya, kita jabarkan dengan mudah, saya kira. Mungkin saudara sudah hafal rumusnya. Kita bisa tulis bahwa beda potensial VA min VB itu bisa kita tulis VA min VC tambah VC min VD tambah VD min VB. Kalau kita beri kurung ya tidak masalah. Ini kita beri kurung juga tidak ada masalah. Kita beri kurung juga tidak masalah. VAB kalau menurut hukum Ohm sama dengan I kali R gabungan. VAC itu adalah I. Jadi I-nya tetap ya. Ini tetap ada perubahannya. VAC berarti apa? I kali R1. VCD adalah I kali R2. VDB adalah I kali R3. Jadi kita bisa punya rumus R gabungan R1 plus R2 plus R3. Nah, lebih umum R gabungan seri adalah sama dengan jumlahan dari tekanan masing-masing. Ini kalau gabungan seri. Sekarang kalau gabungan paralel. Kemudian ini A jadi lewat sini bisa, lewat sini bisa, lewat sini bisa. Ini adalah R1, R2. Nah, kita ingin cari R gabungannya berapa? Gimana mencarinya? Oh ya, bedanya seri dengan paralel apa? Kalau yang di atas itu arus itu harus melewati semua tahanan. 1, 2, 3 ini seri. Kalau ini arus dari sini yang masuk ini bisa lewat 1 boleh, lewat 2 boleh, lewat 3 boleh. Jadi ada yang lewat 1, lewat 2, lewat 3 itu adalah hubungan gabungan paralel. Nah, gimana mencarinya? Ini misalnya I total. Ini I1, I2, I3. Jadi kalau ada gabungan yang tadi, kita imajinasikan dari A ini langsung ada R gabungan, langsung sampai ke B, harusnya adalah I. Jadi ini dijadikan ini. Kalau ini juga kita ingin mencari R gabungan, itu artinya kita seolah mencari dari A.
ke B ada satu tahanan gabungan yang mewakili 3 tahanan tadi, arusnya adalah arus total. Jadi kita bisa tulis di sini adalah I adalah jumlahan dari arus yang lewat 1, arus yang lewat 2, arus yang lewat 3. Nah, I total itu bisa ditulis apa? VAB per R gabungan. I1 adalah, kalau dilihat gambar itu, bisa juga dipikirkan sebagai I1 kali R1. Jadi I1 adalah VAB dibagi R1. I2 adalah sama dengan VAB dibagi R2. Ini adalah VAB, R3 adalah VAB dibagi R3. Jadi bisa kita dapatkan VAB yang dicoret seper R gabungan seper R1 seper R2 seper R3. Atau rumusnya adalah seper R gabungan sama dengan jumlahan dari seper RI. Ini adalah rumus untuk gabungan paralel. Oke, bagaimana kalau gabungan lebih kompleks? Kita bisa urai menjadi sejumlah kombinasi sistem lebih kompleks. Misalnya kita begini. Ini saya tulis dulu. Kita minta ya, pernah minta lagi. Yap. Oh, sorry, tercoret di sini. Oke, kita mulai. Saya ada arus ini, ada tahanan, kemudian cabang ke sana, cabang ke sana, ini ada tahanan lagi, ini ada cabang, ada cabang lagi, kemudian ini bergabung ke sini, ada juga yang langsung dari sini. Terus bergabung ke sini. Yap. R1, R2, R3, R4, R5, 6,
Ini R7. Ini misalnya titik A. Ini titik B, cuma akhir sini. Ini titik C. Ini titik D. Ini titik E. Oke, sudah. Sekarang kita mencari R gabungannya berapa ini. Nah, sekarang ini kita sederhanakan bertahap. Ini disederhanakan gimana dulu? Ini yang bisa digabung dulu mana? Ini R4, R5, R6. R3. Ini ada gabungan R4, 5, 6. Gabung di sini. Kemudian ini ada lagi di sini. B ya. C sama ini D ya. Ini gabungan apa di sini? Antara 4, 5, 6 adalah gabungan paralel. Kalau ini apa? Super R 4, 5, 6 super 4, R4 super R5 super R6. Kemudian kita sederhanakan lagi. Gabungan apa? Bisa gabung apa? 3 dengan ini, dengan 4, 5, 6 ini menjadi 3, 4, 5, 6. Gabungan apa ini? Seri. Super R 3, 4, 5, 6. Sorry, ini adalah seri. Berarti harus pakai gabungan seri. Gimana nih gabungan serinya? Mestinya tinggal R 3, 4, 5, 6 sama dengan R3 plus R4, 5, 6. Setelah digabung itu jadi apa ini? A ada R1 R2 ini menjadi R3, 4, 5, 6. Ini adalah titik C.
Ini R7. Terus apa? Yang kita gabung sekarang R2 dan 3, 4, 5, 6, 7. Gabungan paralel lagi. Apa ini? Seper R 2, 3, 4, 5, 6 seper R2 seper R 3, 4, 5, 6. Ini sudah menjadi lebih sederhana lagi. Gimana ini? R1 karena ini sudah menjadi C ini sudah gabungan lagi. Ini adalah R 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi ini R7. Ini B. Terus ada lagi gabungan apa ini? Gabung R1 dan 2, 3, 4, 5, 6. Gabungan seri apa sekarang? R 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan R1 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya seperti apa? Sudah lebih sederhana lagi. A satu kawat saja di sini. R 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik B-nya. Dan ada R 7 di sini. Lalu tinggal terakhir gabung R7 dan 1, 2, 3, 4 ini. Kita belok sana saja daripada ganti halaman. Ini adalah gabungan paralel. Seper R gabungan total seper R 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus seper R 7. Ini akan sudah menjadi tinggal satu ini A ini R gabungan. Nah, ini adalah contoh analisis bertahap untuk sistem yang bisa disederhanakan secara bertahap. Namun kadang-kadang tidak bisa bertahap ini, terpaksa harus pakai hukum yang lebih umum lagi. Untuk gabungan yang lebih kompleks, ini kalau tidak kelihatan. Misalnya kita gabungan lebih kompleks. Kita pakai dengan hukum
Kirchhoff. 1 dan Kirchhoff 2. Saya usah itu kan sudah dipelajari biasa. Kirchhoff 1 apa? Sigma I ke suatu titik harus masuk dan harus keluar dijumlah itu harus 0. Harus masuk, harus sampai harus keluar. Kirchhoff 1. Kirchhoff 2 apa? Sigma E plus sigma IR harus sama dengan 0. Ini kan akan saya sampai ke sana. Kita langsung berikutnya kita bahas dulu aja sumber beda potensial. Itu adalah elemen. Kalau di dunia umum kita disebut baterai. Sebenarnya kalau baterai itu sebenarnya adalah gabungan dari elemen. Kemudian fisika yang asli. Baterai adalah gabungan dari elemen. Kalau diterangkan ya elemen itu adalah baterai. Oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Simbolnya adalah begini. E itu adalah gaya gerak listrik. Lalu bisa berikan beda berapa volt. Kalau baterai kita yang biasa dibeli itu 1,5 volt. Kalau ini untuk arus lewat sini itu ada tahanan di dalam sini, ada tahanan listriknya, maka namanya tahanan dalam. Ini adalah gaya gerak listrik atau GGL. Ini adalah tahanan dalam baterai atau dalam elemen itu. Nah, di sini bagian elemennya kan memberikan potensial yang lebih tinggi di titik A ini daripada titik yang kirinya. Jadi VA VB itu adalah ada karena ini diakibat dari VA lebih besar dari VB akibat dari adanya E, gaya gerak listrik. Sekarang bagaimana korelasi antara GGL ini dengan arus yang lewat? Korelasi GGL E dengan arus yang bisa lewat. Artinya tergantung rangkaian ini ya. Sistem rangkaiannya. Rangkaian sederhana misalnya ini. Baterai elemen ya. GGL-nya E, tahanan dalamnya RD. Ini dipakai untuk menggerakkan atau menghidupkan alat listrik, apa, radio atau apa, terserah. Ini punya tahanan RL, listrik. Nah, ini arusnya ke sana. Berapa ini? Dan ini adalah kita sebut titik terminalnya. Jadi yang diberikan baterai elemen adalah beda potensial besar E. Tapi yang diterima alat
itu adalah hanya VA min VB. Nah, ini sering disebut dengan tegangan jepit. Jadi arusnya ini bayangkan muter, terus ada arus muter di sini ya. Nah, bagaimana nih? I-nya berapa? Pakai ukur umumnya ya saja. I misalnya potensial yang dihasilkan total adalah I dengan arus kali kanan satu lingkaran itu total berapa itu? Serian itu berarti apa? RD plus RL. Jadi kita punya formasi yang terkenal I sama dengan E per RD plus RL. Itu rumus yang terkenal. Lalu kalau satu baterai mungkin nggak kuat, kita gabung beberapa elemen ya. Bagaimana kalau ada jika ada gabungan elemen? Yang pertama adalah gabungan seri dulu. Sering dipakai gabungan seri. Alat-alat listrik kita ini biasanya. Ini ada E, tiga misalnya, E, RD, E, RD, ERD, A, B. Ini saya belum ingatkan ya, tegangan jepit tadi apa? Yang diterima oleh alat, saya lupa ingatkan. Tegangan yang diterima alat sama dengan I PAP sama dengan I kali RL. Terus sama dengan apa? I itu adalah sama dengan sama dengan E atau enggak salah. Saya baca. IRL itu kan kalau di sini adalah E sama dengan IRD plus IRL. Berarti IRL bisa ditulis E dikurangi IRD. Ini begini atau bisa ya boleh begini IRL. Kemudian bisa juga ditulis RL, begini aja lah yang lebih praktis.
Ini I-nya saya ganti nih, E per RD kali RL. Sama dengan apa ini? Dibagi RD per LL plus 1. Ini. Jadi kalau baterai sudah lama dipakai itu E-nya masih tetap sebenarnya. Karena itu hanya tergantung jenis elektrodenya. Cuma apa tahanan dalamnya menjadi lebih besar. Jadi RD per LL-nya tetap, RD per RL-nya tambah besar, sehingga VAB, tegangan jepit yang diterima alat, menjadi makin kecil. Nah, ini solar baterainya sudah habis itu. Ini kembali ke sini, kalau jadi gimana ini? Ini RL. Nah, ini gimana ini? Rumus saja hukum Ohm. Oke. Sama dengan 3 N kali E, 3 kali E, N kali E ini jumlah elemen, gambar 3, kita umum saja. Sama dengan I ditambah RL plus, ya ini RD-nya sekarang 3 seri, berarti apa? NRD. Sehingga kita perlu apa? I sama dengan NE per NRD plus RL. Karena kalau gabungan paralel, kita lihat di sini gabungan paralel. Elemennya ada beberapa, disusun paralel. Masing-masing ini adalah E, RD, ini baru gerakan RL. V. Untuk RD gabungan berapa ini sekarang? Terus per RD gabungan seper RD tambah D dan seterusnya bisa M RD. Ini jumlah elemen yang dipakai. Kalau di gambar ini 3. Jadi diberi RD gabungan itu seolah menjadi RD per M. E-nya sama kayak E gabungan. Ini bukan RD ya. RD RM ya. E gabungan sama dengan apa? I R total adalah RD, jadi RD per M ditambah RL. Nah, ini sama dengan apa RD gabungan?
M kali E, sehingga akan kita peroleh apa? I sama dengan E-nya sama ini ya. E-nya tidak tambah karena tidak berseri ya. N sehingga I adalah E dibagi RD per M RL. Oke, karena kalau gabungan seri paralel N seri M paralel. Ini tidak perlu 3, bisa banyak. RL harus ke sana. Ini harusnya belum bisa gambar. Nanti coba kiri sebagai latihan. Maka hasilnya adalah I sama dengan N E per N per M RD per RL. Coba sendiri. Oke. Sekarang kita tambah satu topik lagi, yaitu daya listrik. Kalau saya disebut dengan power ya. Apa itu? Energi per waktu. Energinya biasanya dalam joule, waktunya sekon, maka sering joule per sekon sering disebut dengan watt. Lampu sekian watt, sebenarnya power, daya yang diberikan per satuan waktu. Energi per satuan waktu. Rumusnya apa? Ya, sebenarnya energi kalau di elektrostatika sama dengan apa? Muatan kali beda potensial. Kalau power berarti apa? Muatan lewat waktu kali beda potensial adalah delta V. Jadi kita bisa tulis di sini power simbolnya karena satuannya watt, kita beli watt per waktu ya, watt per time. Sama dengan apa? I kali V atau adalah power
energi. Waktu atau daya ya. Ya Pak. Beda. Potensial ini adalah arus, kuat arus. Ini biasanya adalah watt. Ini adalah V, volt. Ini adalah ampere atau I. VI. Bisa ditulis juga jadi hasilnya VI. V bisa diganti dengan I kali R kali I, jadi bisa ditulis I kuadrat R. Jadi rumus yang ketiga, VI, V-nya biarkan saja, I-nya diganti V R, jadi bisa ditulis V kuadrat per R. Nah, jadi ada 3 rumus tergantung situasi mana yang mau kita pakai. Ini adalah energi yang timbul atau biasanya energi ini biasanya berupa panas yang timbul dari energi listrik berupa panas pada kawat tahanan tahanan listrik. R dari listrik I ya. Ini adalah W. Oke, kita akhiri dulu bagian 1 ini. Kita sambung bagian 2 nanti. Terima kasih.